Tapi kita orang Kristen sebenarnya kalau dia ngaku orang Kristen itu sebenarnya nggak boleh kan Pak? Kita nggak boleh berkontak dengan dunia orang mati kan? Yang Nggak boleh. Muhammad bilang Nggak boleh. kenajisan kan, Iya, bagi nggak boleh. Tuhan kan? Itu wah terkutuk itu. Saya sih nggak percaya orang semudah itu manggil arwah itu nggak mudah ya. Nggak mudah juga. Jadi bisa juga dia sudah dapat informasi sebelumnya, lalu dia bikin acara itu. Bisa saja. Oh, sudah Siapa yang sekarang disituasikan. buktinya apa? Kan nggak ada kan? Sudah disetting. Jadi itu sandiwara Sudah semua. setting. Ya kan? Bisa. Banyak settingan-settingan begitu. Saya juga bisa kalau mau bikin begitu. Nah, oke lanjut. Habis Pak Sony, Pak Martin, silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Martin. Ya, saya mau nanya Pak. Tadi yang Bapak bilang dengan Hayrael itu malaikat itu Pak ya? Apakah sama sosoknya dengan saya pernah baca dengan sosok Azazel Pak? Jadi bukan. Azazel itu bukan sosok ya. Azazel itu bukan proper name. Bukan. Kan itu teologi salah itu. Azazel itu dari yang dalam Imamat. Azazel yang dalam kitab Imamat. Azazel itu artinya kambing hitam. Scapegoat. Scapegoat itu bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya kambing warnanya hitam. Ya kan? Tapi scape itu kan bukan hitam. Scape itu artinya kambing untuk di blame, untuk pelarian. Ya, orang yang disalahkan. Nah, waktu mereka mempersembahkan kambing untuk Yehova dan kambing untuk Azazel, itu bukan proper name, tapi kambing untuk kesalahan. Jadi dibilang, nanti terus mereka baca, ini yang mereka baca ya dalam tradisi Yahudi, di dalam Talmud, mereka baca gini, mulai hari ini tidak ada lagi orang yang dipersalahkan di rumah ini. Nah begitu, artinya jangan suka nyalain orang lain itu loh. Jangan suka mengambing hitamkan orang lain. Itu tradisi orang Yahudi, tidak suka mengambing hitamkan orang lain. Itu di sejak zaman Imamat, jangan suka salah-salahan. Nah, jadi begini, Azazel itu bukan setan ya, bukan. Itu adalah untuk kambing untuk dilampiaskan salahnya. Itu melambangkan Yesus yang disebut Kristus dengan Yesus Barabas. Di zaman Yesus disalib, Pilatus tanya, kamu mau Yesus Kristus atau Yesus Barabas? Lalu bilang, salibkan Yesus Kristus, bebaskan Yesus Barabas untuk kami. Nah itu yang satu dipersembahkan untuk Yehova, yang satunya dipersembahkan untuk dilepaskan untuk kambing hitam Azazel. Oh, karena Azazel itu bukan setan, itu teolog Amerika yang salah itu, pemahaman teologi Amerika yang salah. Oh, karena gini Pak, berarti ini saya dapat ini ya sudut pandang baru. Karena saya pernah baca ada dari kitab Henok gitu Pak ya. Jadi kitab Henok itu kayak nyeritain asal usul setan gitu ya, kejatuhannya. Dia terangin bahwa dalam kitab Henok ini, ya memang Henok ini yang termasuk yang deuterokanonika ya, hanya diakuin hanya di mazhab Kristen gereja mana gitu, tapi ada gitu kitab itu. Jadi dia nyeritain secara rinci urutan setan-setan gitu Pak. Jadi Henok itu tidak diakui oleh gereja manapun. Itu bukan deuterokanonika, bukan. Deuterokanonika itu kita beneran ya, ada gereja Katolik itu kan. Henok itu apokrifa. Apokrifa itu artinya kitab nggak jelas. Dan orang Yahudi pun tidak berkata kitab Henok itu adalah kitab suci loh, nggak dianggap, itu apokrifa, dongeng. Oh gitu. Kitab Henok itu adalah sebuah dongeng legenda. Itu baru ada cerita itu tahun 300 sebelum Masehi. Dan itu berbahasa Yunani, tidak ada yang dalam bahasa Aram atau bahasa Ibraninya. Itu dibuang tidak pernah dianggap menjadi kitab suci tidak pernah sekalipun. Beda dengan Deuterokanonika. Deuterokanonika ya di zaman Yesus masih dianggap sebagai kitab suci. Di tahun 200 atau tahun 300 itu dikeluarkan dari kanonnya orang Yahudi. Mengapa? Karena tidak berbahasa Ibrani atau Aram, tapi berbahasa Yunani dan tidak pernah dihafalkan dalam bahasa Ibrani atau Aram, sehingga dikeluarkan.
Baru abad ke-16 zamannya Martin Luther, 1000 tahun kemudian Deuterokanonika itu dimasukkan dalam kanon yang kedua, Deuterokanon itu kan, oleh Gereja Katolik. Karena Martin Luther melepaskan diri kan Protestan. Nah, itu dimasukkan Deuterokanon gitu. Iya, terus Pak ini ada hubungannya juga ya sama kan kayak roh-roh jahat gitu. Kan sekarang kalau banyak yang di internet sekarang ngebahas kayak alien gitu. Apa sebenarnya sosok alien itu ada? Terus kalau di Alkitab itu ada, terus banyak yang ngasih apa rujukan orang ini percakapan orang Kristen ya Pak ya. Jadi oh alien tuh kalau di Alkitab dibilang bala tentara langit gitu. Jadi dia sosok-sosok roh jahat yang ada memang di lapisan atas atmosfer gitu Pak. Jadi dia emang ada bala tentara langit, rujukan-rujukan ayat di Alkitab kita juga ada. Bapak setuju nggak sih alien itu bala tentara langit istilah? Enggak. Bukan. Bukan ya Pak ya? Bukan. Beda ya, itu beda. Bala tentara itu roh gitu ya, kan penguasa-penguasa di udara tadi kan. Penguasa-penguasa di udara itu apa? Tadi ideologi kan. Ideologi. Iya. Karena penguasa di udara saya pernah baca Pak buku, karena dulu saya gerejanya tentang roh jahat itu ya Pak Eko Hidayat ya. Itu ada dia bahas tentang kayak buku-buku dari Mukendi ya, pengarangnya Mukendi. Jadi dia memang di Pacific Ocean itu memang karena dia mantan si Mukendi ini nama ya, dia mantan paranormal yang ikut bertobat itu, dia memang di langit itu ada emang ikatan roh-roh jahat, jaringan-jaringan yang ada di langit gitu Pak. Iya, Jadi itu nggak begitu. Itu nggak ada jadinya Pak. Nggak ada, dan itu tidak bisa dibuktikan sama sekali. Itu kan dia cerita, berasumsi. Oh, iya. Dia berasumsi. Jadi dia hanya menafsirkan saja, tafsir bebas yang tidak berdasar sama sekali. Terakhir Pak, ada sekarang kan di YouTube ada yang terbaru nih ya. Ada dia sebenarnya 3 orang ini orang Kristen gitu ya. Cuman dia kayak bikin kayak polisi ini Pak, polisi astral konsepnya gitu ya. Kontennya. Jadi dia kayak nyelidikin kayak ada kasus pembunuhan gitu Pak. Dia kasus pembunuhan yang di Subang tuh yang terbaru kan ya. Terus karena dia orang Kristen gitu Pak, tapi dia bilang dia punya kekuatan. Terus dia panggil orang yang meninggalnya itu siapa? Kan polisi juga belum nemuin pembunuhnya siapa kan. Akhirnya ini dijadiin konten gitu Pak. Jadi Bapak bisa cari sendiri ya di YouTube ya. Jadi dia nyelidikin siapa pembunuhnya, dia tanya yang meninggalnya itu, kamu dibunuh sama siapa? Terus disebutin sosoknya ini gitu. Terus menurut Bapak ya Pak ya, kan yang setahu saya juga di imamat kan kita nggak boleh berhubungan sama roh-roh orang mati ya. Cuman menurut Bapak itu kok dia bisa gitu ya Pak ya, dia bisa manggil arwah orang itu, dia tangkap gitu, padahal kan udah meninggal gitu. Menurut Bapak itu roh-roh yang menyamar atau apa gimana gitu Pak? Kan zamannya Saul itu rohnya Samuel zamannya Saul itu ada di Hades. Sebelum Yesus bangkit, semua orang mati, baik itu nabi, baik itu orang baik, orang jahat, semua pergi ke Hades. Hades itu tadi kan cerita ada di dunia ini kan, ada di Haares kan. Nah itu bisa dipanggil rohnya Samuel itu datang. Itu bukan setan, itu benar-benar rohnya bener. Tapi sekarang nggak bisa. Yang bisa dipanggil itu ya yang ada di Hades, orang-orang yang nggak percaya. Kalau dia ada di Firdaus atau di surga itu kan taman Tuhan artinya. Eden itu taman Tuhan, Firdaus juga atau Paradiso itu artinya taman Tuhan. Kalau dia ada di surga ya nggak bisa. Kalau dia ada di Hades bisa dipanggil. Nah itulah medium. Berarti si polisi astral itu 3 orang itu benar-benar bisa manggil roh ya, orang saya nggak tahu. Gitu. Saya nggak tahu, tapi itu pokoknya ada, bisa memanggil arwah itu bisa. Karena yang dipanggil arwah itu kan sebenarnya jiwanya dipanggil kan. Iya. Dia bisa kontak jiwa ketemu jiwa kan, bisa nggak? Bisa. Tapi kita orang Kristen sebenarnya kalau dia ngaku orang Kristen itu sebenarnya nggak boleh kan Pak? Kita nggak boleh berkontak dengan dunia orang mati kan? Yang Muhammad bilang nggak boleh. Kenajisan ya, bagi. Nggak boleh. Kan? Itu wah terkutuk itu. Terkutuk. Cuman dia bilang katanya dia bilang di konsep YouTube tuh dia sebenarnya ingin nolong Pak. Tapi salah kan ya Pak? Walaupun dia ingin menolong dengan maksud baik apapun kan? Ya bukan mau nolong, dia mau dapat duit kan. Dia cari uangnya dari situ memang kan.
Oh, ada itu ya. Loh, tujuannya kan dia apa? Mau bikin konten kan? Mm-mm. Iya, apapun pokoknya itu mau nolong apa. Itu tukang tenung di Endor kan mau nolong Saul kan, sama kan? Mm-mm. Yang di dalam 1 Samuel berapa itu? 1 Samuel 18 kalau nggak salah ya. Mm-mm. 1 Samuel berapa itu yang terakhir-terakhir Saul mau mati itu ya. Terus pergi ke tukang tenung manggil arwahnya Samuel. Nah, si tukang tenung itu kan mau nolong Saul kan, tapi kan memang mata pencahariannya dia dari memanggil arwah. Oh, iya, Jadi iya, mau iya. nolongnya di mana? Dia mau nolong dirinya sendiri, dia mau cari duit intinya kan. Memang hidupnya dia dari manggil arwah. Yes. Iya, terus ya memang itu konten itu agak kacau sih. Terus dia percaya juga yang Bapak bilang tadi reinkarnasi. Dia bilang dia reinkarnasi dari siapa, kan udah ngaco kan Tapi sebenarnya cuma. kalau masalahnya gitu-gitu itu ya, itu gini loh. Saya sih nggak percaya orang semudah itu manggil arwah itu enggak mudah ya. Enggak mudah juga. Jadi bisa juga dia sudah dapat informasi sebelumnya, lalu dia bikin acara itu. Bisa saja. Oh, sudah Siapa yang sekarang disituasikan ya. buktinya apa? Kan nggak ada kan? Hmm. Sudah disetting. Jadi itu sandiwara Udah semua. setting ya. Ya Hmm. kan? Bisa. Banyak settingan-settingan begitu. Saya juga bisa kalau mau bikin begitu. Ya kan? Iya. Iya, itu sih Pak, ngasih apa just info aja sekarang yang lagi ngetren kayak gitu gitu, ada kayak Mm-mm. manggil-manggil Mm-mm. arwah. Itu dari dulu Ya bukan udah. sekarang aja, dari dulu juga sudah ngetren itu ya. Di Oh, Indonesia ada ya. ngetren, kalau di Eropa nggak tren itu ketelawain. Hmm. Penipuan gitu ya itu mah ya Penipuan jadinya. itu. Kalau di Heeh. Indonesia karena hidupnya senang dengan begituan. Ya Heeh, ditipu dengan heeh, begituan karena orang Indonesia suka dibohongin, heeh. ya kan? Makanya senang dengan Iya. yang gitu-gitu. Ya, Iya. lanjut Heeh. ya. Oke, makasih Pak ya. Ya, Selamat makanya malam. ikut kelas evangelis supaya makin jelas, supaya jangan mudah Oke. ditipu. Iya Pak, Pak makasih. Bobi, silakan.